seperti yang mereka atur, kita sudah tidak bisa pakai api sungguhan karena menggunakan bahan bakar. Bahan bakarnya kalau misalnya kita tembak, dia akan mencemar lingkungan, gitu ya. Jadi itu dilarang. Environmental larang, PT Freeport juga larang. Jadi sekarang kita cukup pakai Tricon. Arahkan kemana? Teman-teman lihat, ini apinya ya, nyalanya. Dia menyala ke atas. Dasarnya di bawah ini. Tembak kemana? Ke dasar, bukan ke atas ya. Setelah kita arahkan, ingat sebelum tembak tes. Kenapa kita tes? Kenapa kita tes? Ada yang tahu? Kita mau lihat arah angin. Kita mau lihat arah angin. Arah angin kemana? Dia ke sana ya. Nah, berarti kita jangan berlawanan dengan arah angin. Kita harus putar. Sini. Baru kita tembak gitu ya. Kalau kita dari sini baku lawan, dia tiup kembali. Tidak mau mati-mati. Gitu ya. Kita yang putih. Kita yang putih. Gitu ya. Terus yang kedua, ada pressure kah tidak? Fungsinya kita tes tadi tuh. Ada pressure kah tidak? Gitu ya. Tes begini ternyata tidak ada pressure, ya sudah jangan maju. Jadi ingat, tes ya penting. Kalau kau tidak tes terus kau maju ternyata tidak ada pressure, bakar sudah. Oke, setelah itu, sorry, sebelah sini saja ya. Oke. Ingat jarak 3 meter ya, kau bisa hitung, tapi tidak mungkin kita hitung kayak begini ya. Kita kan perkirakan saya cukup toh. Nanti di lapangan kau hitung bahaya terbakar ya. Perkirakan saja 3 meter, arahkan ke dasar, kemudian tembak. Kayak gitu ya. Tembak ya. Tembak, sudah tembak, sapukan ya kiri kanan. Begini. Kiri kanan sambil lihat api mati kah tidak. Kalau sudah mati mundur. Mundur pelan-pelan. Jangan pernah kau membelakangi api kayak begini ya. Jangan. Nah, jadi fungsinya kita mundur sambil lihat biar kita lihat sudah mati kah belum. Itu masih menyala, maju lagi, tembak lagi. Kalau mati, kalau masih menyala. Seperti itu. Kurang lebih cara penggunaan APAR seperti yang sudah saya jelaskan. Sekarang teman-teman ada pertanyaan untuk ini? Oke, silakan. Kebakaran terjadi di atas kendaraan jeep kita, apinya di atas kendaraan kita. Yang mungkin ada kusut di atas, di luar AC atau bagaimana. Terus yang kedua, tentunya kita kan kalau umpamanya di sisi kanan yang terbakar, terus arah anginnya dari arah sana juga. Kita tidak mau berlawanan dengan angin, tapi ruang tembaknya pakai apa ini tidak ada. Tembak tidak ada ya. Terus jangkauannya. Oke. Terima kasih ya, pertanyaan bagus sekali teman-teman. Kita tidak punya ruang tembak ya, api di atas kemudian berlawanan dengan arah api. Arah angin, sorry, arah angin. Kalau teman-teman tidak punya peluang untuk melakukan fight dengan api, mundur. Mundur ya. Kalau itu beresiko untuk menghilangkan nyawa teman-teman, sebaiknya mundur. Tidak sepadan ya. Tidak sepadan dengan ini harga 1 unit ini. Kamu tidak bisa beli kamu punya. 3 kelas api ya, kelas A, kelas B, kelas C ya. Kalau kelas api sendiri itu ada 5 ya, A, B, C, D, ya. A, B, C, D, E. Kelas E ada. Tapi untuk saat ini untuk teman-teman ketahui 3 kelas ya, kelas A, B, dan C ya. Kelas A itu api kelas A itu api apa yang seperti apa gitu, apa yang dia bakar gitu. Api kelas A itu yang dia bakar itu baju kaos, kayu-kayu, bahan-bahan yang mudah terbakar ya. Plastik, kain horden, meja, kursi, itu bahan-bahan yang mudah terbakar. Itu api jenis kelas A ya. Kelas A. Kemudian kelas B itu apa? Kelas B teman-teman bisa lihat, saya sengaja putar, saya kira nanti teman-teman di sebelah sana, ternyata di sini semua. Kelas B di sini ada dia gambar can bensin.
bensin. Artinya kelas B itu api jenis cairan, liquid. Jadi semua yang berbentuk cairan, liquid, bensin, solar, primer, CRC, cat, apapun itu yang berbentuk cairan itu masuk di kelas B ya. Kelas B. Kelas C itu apa? Kelas C. Kelas C itu listrik, lampu-lampu, komputer, kompor, setrika, semua yang punya power listrik itu dimasukkan kategori kelas C ya. Kelas C. Kelas A, B, dan C itu bisa kita gunakan, bisa kita padamkan gunakan apa? Ini ya. Nah, kenapa teman-teman operator diharuskan untuk tahu cara penggunaan apa? Karena biasanya dalam perjalanan ada korsleting, ada kesalahan teknis, engine terbakar atau apapun itu ya, masalah cabin jadi terbakar. Nah, kita harus bisa gunakan ini ya. Kita pertama tidak boleh panik, jangan gugup ya. Ingat, ketika terjadi kebakaran, kita harus ingat prosedur kita seperti apa. Prosedur kita waktu terjadi emergensi. Jangan panik, kasih berhenti kendaraan, parkir, kasih mati engine, parking brake, kemudian cabut kunci kontak baru keluar. Entah itu apinya di cabin atau apinya di depan, di engine radiator atau di ban. Ambil alat ini kemudian padamkan, gitu ya. Jadi jangan pernah panik. Kalau misalnya kita panik, teman-teman panik, selesai, lupa, tidak tahu apa yang mau dibuat ya. 1, bahkan ini 3 ini kita pakai juga kalau misalnya kita panik, api tidak akan padam ya, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tenang, fokus, kita tahu apa yang kita lakukan, tidak sampai 1 ini, setengah pun mungkin tidak sampai api sudah mati, karena kita tahu ya, nah, kita tahu apa yang harus kita buat. Oke, kelas A, B, dan C sudah tahu. Kemudian tingkatan api seperti apa yang harus kita padamkan. Api kalau kita di fire kita kategorikan itu ada tahap pengembangan ya. Jadi itu mungkin tahap awal teman-teman buat buang puntung rokok, mungkin di jok cabin tidak sengaja jatuh, dia mulai terbakar. Itu tahap awal ya. Asap belum banyak, dia baru mulai menyala. Tahap awal, kemudian satu cabin itu mulai merembet ya. Itu tahap awal. Teman-teman punya porsi untuk padamkan api ada di tahap itu ya. Tahap awal saja. Kalau dia sudah semakin besar, keluar sampai satu cabin sudah terbakar semua, sampai ke engine, evakuasi. Jangan coba-coba untuk padamkan ya. Telepon ke nomor emergency. Semua tahu nomor line emergency toh? Tahu. 546 77 ya. Kalau pakai radio tahu semua? Radio yang